Baik, nama saya Lucy Herlina Lawahale, NPM 12160014. Saya akan menjelaskan tentang teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin diperkenalkan oleh Elie Heckscher pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933. Teori ini muncul karena perdagangan internasional belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Kelemahan teori klasik perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor antar negara. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment faktor oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Model perekonomian dengan dua sektor. Asumsi 1. Ada dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan kapital. Yang kedua, ada dua barang yang mempunyai intensitas faktor produksi yang tidak sama, di mana yang satu lebih padat karya dan yang lain lebih padat kapital. Yang ketiga, ada dua negara yang memiliki jumlah kedua faktor produksi yang berbeda, di mana negara yang satu memiliki lebih banyak kapital daripada tenaga kerja, sedangkan negara yang lain memiliki lebih banyak tenaga kerja daripada kapital. Yang keempat, teknologi dianggap tetap. Hipotesis teori Heckscher-Ohlin. 1. Produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama, harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi, sehingga negara yang kaya kapital maka ekspor padat kapital dan impor padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Kritik terhadap hipotesis yang dihasilkan teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, berdasarkan teori Heckscher-Ohlin, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut, sehingga apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Yang kedua, fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan walaupun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, sehingga harga barang sejenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Kelemahan asumsi teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment Heckscher-Ohlin. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang dihasilkan kesamaan relatif harga produk
dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Hexer-Ohlin, tetapi tidak mengurangi validitas model Hexer-Ohlin. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Baik, terima kasih.